Hai guys, hai teman-temanku semua, salam damai dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya ingin membahaskan keheninganmu menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke journal reading hari ini ya. Seperti apa energi kamu sekarang secara keseluruhannya? Kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa energi kamu sekarang secara keseluruhannya? Wow, teman-teman, clear your karma. Saya menangkap beberapa di antara kalian yang menonton hari ini mungkin ya terikat kepada sebuah ikatan karma yang belum benar-benar dilangsaikan. Teman-teman, di sini kamu mungkin berhutang karma dengan seseorang dan ini masih lagi berjalan. Tetapi dengan kemunculan clear your karma. Nah, apa yang menyebabkan kamu diam terus ya? Saya menangkap gambaran seperti secara perlahan-lahan, walaupun tidak dapat mengclearkan energi ini sepenuhnya, kamu sebenarnya secara perlahan-lahan ingin meninggalkan pergi ya, seolah-olah tidak mahu lagi berhutang karma dengan seseorang. Teman-teman, walaupun hutang ini ya tidak mungkin akan dilangsaikan sepenuhnya, tetapi saya menangkap gambaran hutang ini masih berjalan dan kamu seperti secara perlahan-lahan ingin menyelesaikannya. Begitu ya? Maka ini mungkin menjelaskan mengapa beberapa di antara kamu mulai bertindak diam, bertindak dingin untuk memberikan sedikit perubahan. Kita lihat lagi ya. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan kartu ini terlihat jelas ya, kalian berdua terikat kepada sebuah ikatan karma yang cukup jelas. Okey teman-teman, I call back my power. Wow, ini yang saya jelaskan tadi. Kamu benar-benar begitu berfokuskan ke arah diri kamu, kekuatan kamu, sehingga kamu tidak mahu berterusan terikat dengan ikatan karma ini. Teman-teman, kamu ingin melangsaikan hutang karma itu dengan segera. Maka energi kamu secara keseluruhan membuatkan kamu sebenarnya bertindak untuk mengontrol situasi dan tidak mahu lagi terlihat lemah. Nah ini ya, I call back my power. Kamu benar-benar refocus ke arah kekuatan diri kamu untuk tidak berterusan mengalami situasi hubungan yang seperti ini. Maka dengan kemunculan I call back my power, kamu lebih in control ya, lebih dapat mengendalikan situasi hubungan dengan lebih baik. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Devotion infinite. Wow. Saya menangkap daripada gambarannya yang diberikan oleh kartu ini. Ini seperti gambaran yang memberikan saya pemahaman ya, bahawa kamu di sini are so limitless. Teman-teman, kamu sebenarnya orang yang sangat devoted. Boleh dikatakan kalian yang menonton ini orang yang sangat setia terhadap sebuah hubungan. Tetapi pada waktu yang sama, apabila kartu ini hadir bersebelahan I call back my power, kamu memang terlihat memiliki kekuatan. Kekuatan yang boleh dikatakan limitless. Tidak ada satu hal pun yang akan membatasi kamu atau melimitkan pergerakan kamu, kemajuan hidup kamu ke depannya. Maka dengan mendapatkan kembali kekuatan diri, kamu di sini dapat melakukan hal yang jauh berbeza lagi. Tidak terikat kepada satu hubungan, tetapi jikalau kamu merasakan hubungan ini melelahkan, cukup menguras tenaga kamu, lebih menghadirkan energi negatif ya, ketimbang positif, ini seperti pembebasan diri, di mana kamu memiliki kekuatan untuk melakukan yang lebih setelah menyuntikkannya sedikit perubahan kepada energi hubungan ini. Kita lihat lagi teman-teman ya. I trust my gift. Nah ini teman-teman, kamu bukan sekadar memiliki kekuatan, tetapi kamu juga memiliki skill-skill yang tertentu. Teman-teman, kamu sangat percaya akan bakat yang kamu miliki. Kamu sangat percaya akan kekuatan yang kamu miliki. Berdasarkan bakat-bakat yang ada, berdasarkannya kemampuan kamu di sini, kamu menggunakan bakat itu sepenuhnya untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan, dan terus maju ke depan. Ini seperti langkah yang cukup berani menurut saya ya. Berdasarkan kemampuan yang kamu miliki, kamu berhasil untuk melangkah depan tanpa dibatasi. Kerana kamu sebenarnya tidak mahu lagi terikat kepada satu hubungan karma yang cukup melelahkan. Kita lihat lagi teman-teman ya. Keheningan kamu menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Energi kamu saat ini. I am fulfilled by love.
Teman-teman, kerana kamu tahu dan sedar, kamu adalah orang yang pantas dicintai dan pantas untuk menawarkan cinta kamu kepada seseorang yang menghargaimu. Maka jikalau kamu merasakan kamu tidak dihargai, kamu tidak akan membuang waktu. Teman-teman, di sini ya, dengan kemunculan kartu ini, kamu mulai sedar, teman-teman, apa yang pantas kamu dapatkan. Dan kamu tidak mahu lagi membuang waktu dengan seseorang yang tidak akan memberikan kamu cinta yang seperti apa kamu tawarkan. Seperti itu ya, jikalau kamu banyak mengorbankan segala sesuatu untuk seseorang, maka teman-teman, kamu juga pantas mendapatkan cinta sejati. Wow, teman-teman, come home to your body. Come home to your body lebih memberikan gambaran yang jelas ya, seperti ada kesedaran yang timbul di diri kamu, membuatkan kamu mulai menyedari kekuatan kamu itu di mana. Kamu nyaman dalam kondisi yang seperti apa. Come home to your body. Kamu mulai refocus ke arah dirimu sendiri. Ini lebih ke arah di mana kamu mendekatkan diri kamu kepada sisi spiritualmu. Kamu mulai belajar menghargai diri kamu dan tidak akan mengizinkan diperlakukan seperti ini. Jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang tidak menghargaimu, teman-teman, ini seperti timbullah sebuah kesedaran ya, di mana kamu lebih memandang ke arah self-value, your self-worth ya, di mana kamu mulai sedar seperti apa kamu seharusnya diperlakukan. Come home to your body memberikan kamu sebuah kesedaran di manakah kamu benar-benar nyaman. Nah, kamu mulai sedar ya, bagaimana kamu diperlakukan, apa yang kamu inginkan, seperti ada kesedaran yang timbul secara mendalam melalui kartu ini. Okey teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih lanjut ya, kita cuba lihatkan di sini. Seperti apa dia melihat kamu saat ini? Seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, seperti apa dia melihat kamu saat ini? Keheningan kamu yang menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Maka seperti apa dia melihat kamu saat ini? I am light in the world. Wow, teman-teman, ini seperti kesedaran ke arah dia ya, di mana dia mulai menyedari, teman-teman, kamu merupakan sumber inspirasinya. Dengan kemunculan I am the light of the world, in the world ya, sebenarnya kamu banyak memberikan cahaya kepada hidup seseorang. Tanpa kamu, hidupnya seperti tidak bercahaya. Tanpa kamu, hidupnya tidak lagi terinspirasi. Teman-teman, dia mulai menyedari kepentingan kamu di dalam hidupnya. Kamu banyak membakar diri demi membahagiakan orang lain tanpa mempedulikan kebahagiaan diri kamu sendiri. Di sini teman-teman ya, saya lebih memahami ya, di mana seseorang ini mulai menyedari betapa dia tidak menghargai kamu sebelumnya. Apabila mungkin sesuatu terjadi di antara kalian berdua, menyedarkan dia bahawa cahaya yang kamu berikan itu benar-benar memancar hidupnya. Benar-benar memberikan cahaya, memberikan inspirasi kepada dirinya. Dia baru menyedari kamu banyak memperjuangkan dirinya, kamu banyak berkorban demi melihatkan dia bahagia. Sementara kamu di sini, nah ini ya, lilin yang membakar dirinya. Dia langsung tidak pernah menghargai kamu. Sehinggalah dunianya mulai ya menjadi gelap dan cahaya lilin ini mulai dihargai. Nah, teman-teman, kita tidak mungkin ya akan menghargai cahaya lilin yang kecil ini kecuali apabila lilin ini diletakkan di ruang ya ataupun bilik yang sangat gelap. Apabila diletakkan di dalam ruang atau bilik yang sangat gelap, maka barulah kita belajar ya untuk menghargai cahaya lilin itu. Sebelum ini teman-teman, dia mungkin tidak begitu mementingkan kamu, tidak melihatkan kepentingan kamu dalam hidupnya. Tetapi teman-teman, apabila keheningan kamu menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Nah ini teman-teman, mungkin kamu yang semakin mendiamkan, mungkin kamu yang semakin berundur, mungkin ya sikap kamu yang semakin mendingin, menyedarkan dia kepentingan cahaya lilin ini yang tidak sepatutnya diremehkan. Walaupun lilin ini kecil, tetapi cahayanya itu begitu penting banget. Setelah kehilangan kamu, teman-teman, baru dia belajar. Cahaya yang kamu berikan itu penting sangat untuknya. Malahan teman-teman ya sempat menyinari ya, kegelapan dunianya. I am light in the world. Maka dia melihat kamu sebagai sumber cahaya di dalam hidupnya. Nah teman-teman, kamu tidak akan dihargai ya jikalau kamu terus-terusan menawarkan segala sesuatu itu dengan mudah. Tetapi apabila kamu mulai menarik diri,
apabila kamu mulai mendiamkan, apabila kamu melakukan perubahan. Nah, ini teman-teman, seseorang yang melihat kamu sebagai seseorang yang sepatutnya dihargai dari awal lagi. Okey teman-teman, kita lihatkan pula ya. Dan seperti apa kamu melihat dia saat ini. Nah, ini penting teman-teman ya. Penting bagi kita memahami mengapa keheningan kamu menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Seperti apa kamu melihat dia saat ini? Apa yang merubah segalanya? Seperti apa kamu melihatnya saat ini? Where there is a will, there is a way. Nah, ini teman-teman, di mana ada kemampuan, di situ ada jalannya. Tetapi jikalau tidak ada kemampuan, tidak ada keinginan, memang tidak akan ada jalannya. Selama ini teman-teman, kamu merasakan kamu sebagai seorang yang sangat lemah, bisa dipermainkan, bisa diremehkan. Tetapi kekuatan itu tidak terletak di tubuh badan kita. Kekuatan itu terletak di hati kita. Di sini teman-teman, where there is a will, there is a way. Kamu mulai menemukan jalannya. Kamu mulai menemukan arahnya. Apabila kamu menyedari yang kamu dipermainkan, kamu diremehkan, kamu mungkin tidak dihargai, kamu mulai refocus. Di mana di sini teman-teman, kamu tidak lagi dibatasi untuk mengenal pasti kekuatan dirimu yang sangat infinite ya, infinity. Di sini teman-teman, apabila kamu menemukan jalannya, nah, kamu mulai mengambil jalan tersebut dan melakukan perubahan. Di mana kamu mungkin ya tidak dihargai dalam hubungan ini dan kamu mencari jalan kamu sendiri. Di mana ada keinginan, di situ ada jalannya. Maka kamu seperti mendapatkan jalan keluar sendiri dari hubungan ini. Contohnya, jikalau kalian berdealing ya dengan seseorang yang narsistik, gaslighting, meremehkan kamu, memanfaatkan kebaikan kamu. Di sini teman-teman, kamu telah menemukan jalan keluar daripada hubungan yang cukup negatif. Kamu tidak mahu lagi dipermainkan, apatah lagi tidak dihargai. Maka berlandaskan kekuatan ini teman-teman, kamu mulai memberikan perubahan. Apapun yang kamu berikan di dalam hubungan ini. Boleh dikatakan, keheningan kamu menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Yang berarti, di mana kamu mulai mundur, mulai mendiamkan diri, mungkin ya tidak lagi memperjuangkan, atau mungkin kamu merasakan biarkan ia mengikuti alurnya. Kamu tidak lagi terlalu memaksa keadaan. Sesuatu yang di luar kendali kamu abaikan. Kamu hanya fokus kepada apa yang bisa kamu lakukan. Di sini, apabila kamu melakukan itu, kamu menemukan jalannya. Teman-teman, ini teman-teman, jalannya yang tidak lagi berlika-liku ya, jalan yang agak lurus dan kamu tahu ke mana arah tuju keinginan hatimu. Apabila kamu telah menemukan jalannya, teman-teman, ini ya, menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Wow, my breath connects me to life. Dengan kemunculan kartu ini, for the first time. Teman-teman, for the first time, buat julung kalinya dalam hidup kamu. Kamu mulai merasakan tidak dikekang, tidak dipush, dapat bernafas dengan baik. Selama ini kamu merasakan mungkin ya, energi hubungan ini terlalu berat untuk dijalankan. Kamu mungkin merasakan seolah-olah dibuli, ditindas, dimanfaatkan, sehingga kamu tidak bisa bernafas dengan baik. Tetapi apabila kamu telah menemukan jalan itu, for the first time, buat julung kalinya, kamu dapat seperti menghirup oksigen yang segar dan dapat bernafas seperti biasa. Ini teman-teman, apabila kamu mulai melepaskan dendam itu, mulai melepaskan rasa benci itu, mulai benar-benar menyerahkan segala sesuatu di tangan Tuhan dan memulai sesuatu yang baru. Apabila kamu mulai belajar memaafkan, melepaskan, mengikhlaskan, whatever word you use ya, kamu mulai seperti merasakan dada kamu tidak sesak lagi dan kamu dapat bernafas dengan baik. Apatah lagi teman-teman ya, jikalau kamu berhasil menyingkirkan energi-energi hubungan yang tidak sihat untuk kamu. Nah, ini energi hubungan yang apa saja ya, yang mungkin melibatkan third party, melibatkan orang lain, melibatkan keluarga yang tidak merestui, melibatkan seseorang yang curang, melibatkan seseorang yang sempat mengkhianatimu. Apatah lagi jika ini turut melibatkan seseorang yang banyak berbohong dengan kamu. Tidak ada yang lebih buruk dari itu teman-teman ya. Maka for the first time, kamu berhasil menghirup udara yang segar. Nah, ini teman-teman, apabila sudah mendapatkan oksigen yang sangat fresh, ya, yang sangat segar,
kamu menemukan jalannya. Apabila kamu lebih introspeksi diri, keheningan kamu menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Kerana kamu lebih fokus ke arah dirimu. It's like coming to the center, ya, di mana kamu mulai memfokuskan segala energi ke arah pembaikan diri, mendekatkan diri kamu ke arah sisi spiritualmu, yang semakin ke depan, semakin menguatkan kamu. Pada waktu yang sama, menyedarkan kamu bahawa kamu di sini adalah limitless. Kamu tidak dibatasi sebenarnya. Tetapi apabila menjalankan hubungan yang tidak sihat, banyak yang membatasi pergerakan kamu. Teman-teman, keheningan kamu benar-benar menghasil keajaiban yang merubah segalanya. Kamu langsung tidak tahu, ya, yang sebenarnya kamu memiliki kekuatan yang seperti itu. Tetapi apabila sesuatu terjadi, teman-teman, semesta menyedarkan kamu bahawa kamu sebenarnya memiliki kekuatan yang seperti itu. Okey, teman-teman, kita cuba lihatkan di sini, ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang begitu terpengaruh dengan sikap diammu. Kamu yang mulai menemukan jalan dan ingin bertindak melakukan perubahan. Kita lihatkan, ya, seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang begitu terpengaruh dengan sikap diammu. Siapa dia? Okey, teman-teman, ciri-ciri yang pertama, wow, King of Cups. Boleh dikatakan orang yang sangat dewasa, orang yang seumuran, mungkin, ya, tidak begitu jauh dari segi usia, atau mungkin, ya, beberapa tahun lebih tua dari kamu. Teman-teman, orang ini orang yang pandai berbicara, orang yang pandai mengambil hati kamu, orang yang tahu bagaimana untuk menakluki emosi kamu. Boleh dikatakan, ya, beberapa di antara dia ini sangat pandai reverse psychology. Tahu apa yang kamu ingin dengarkan, pandai mengambil hati kamu, pandai membujuk kamu. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang mempunyai emotional intelligence, sangat pintar dari segi emosi dan sangat menyayangi kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia ini orangnya sangat famous, ya, orang yang sangat popular. Mungkin banyak didekati oleh lawan jenis yang lain, atau dia mungkin dikenali oleh banyak orang, ya, kerana profesinya, pekerjaannya, statusnya, posisinya, begitu, ya. Tetapi teman-teman, orang ini orang yang agak kemudian, seperti saya tidak tahu, teman-teman, ya, ada kalanya akan datang kepada kamu dan ada kalanya kamu merasakan dia seolah-olah menjauhkan dirinya. Nah, mungkin beberapa di antara dia ini orang yang agak moody, begitu, ya. Okey, teman-teman, ciri-ciri yang lain, orangnya sangat pintar. Nah, walaupun orang ini memiliki emosi yang cukup baik, beberapa di antara dia ini orang yang boleh dikatakan mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi. Saat ini energinya sangat memfokuskan kamu. Apatah lagi jika kamu sedang berundur, kondisi hubungan kalian sedang jeda atau sedang pause, ya, atau kamu yang mulai menarik diri. Saya menangkap energinya sangat sedang memfokuskan ke arah kamu. Seseorang yang boleh dikatakan apabila diletakkan bersebelahan King of Cups, jikalau kamu di sini sedang membatasi komunikasi, dia adalah seseorang yang sedang mencari kamu, ingin kembali mendekatkan dirinya kepada kamu, ingin melakukan sebuah tindakan, iaitu berkomunikasi kembali dengan kamu. Jikalau kamu, ya, di sini yang menonton sedang menggantungkannya, teman-teman, orang ini sedang ingin mendapatkan jawapannya, ingin mendapatkan sebuah kejelasan atau penjelasan dari kamu. Mengapa kamu menggantungkannya? Mengapa kamu membatasi komunikasi? Seperti timbul banyak tanda tanya di pikirannya dia. Apakah mungkin, ya, beberapa di antara kamu secara tiba-tiba memutuskan koneksi hubungan ini? Secara tiba-tiba tidak lagi berkomunikasi, seperti itu, ya. Orangnya cukup pintar, teman-teman. Orangnya cukup pintar, ya. Orang yang banyak cara. Okey, teman-teman, beberapa di antara dia terlihat, saya tidak tahu, teman-teman, apakah ini rakan sekerja kamu, orang yang pernah bekerja sama dengan kamu, apakah dia ini pimpinannya kamu. Nah, di sini kan kedudukan seseorang yang agak tinggi, ya. Apakah dia ini pimpinannya kamu atau mungkin kamu adalah bosnya dia, kamu sesuaikan. Dengan kemunculan Three of Pentacles, saya menangkap seseorang yang hadir daripada lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, seperti itu, ya. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lainnya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini, ya, boleh dikatakan orang yang cukup berbakat. Orang yang mungkin memiliki bakat seni, orang yang mempunyai keterampilan tertentu. A skillful person, ya.
Ciri-ciri yang lain teman-teman, wow, orang ini orang yang ingin dimanjakan. Orang yang sangat ingin dimanjakan oleh kamu. Dia mungkin kurang memberikan kamu perhatian, tetapi berterusan memerlukan bantuan kamu. Beberapa di antara dia mungkin seorang janda atau duda atau memandang kamu sebagai seorang janda atau duda. Teman-teman, dengan kemunculan The Empress, jikalau ini membaca ciri-cirinya, beberapa di antara dia ini orang yang boleh dikatakan agak boros, terlalu mengikuti rentak dunia, sangat menyukai barang-barang branded, barang-barang yang mahal ya. Apa saja yang dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Nah, ini seperti more like monkey see, monkey do ya, yang akan mengikuti rentak dunia tanpa teman-teman ya mengetahui cerita sebenarnya, jalan sebenarnya. Ikut saja ya rentak dunia ini. Orangnya sangat boros, teman-teman, tetapi walaupun sedemikian ya, orangnya sangat penyayang, orang yang sangat suka memberikan kamu kasih sayang, dan orang yang ingin dirawat oleh kamu di sini. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Strength, wow. Teman-teman, beberapa di antara dia orang yang ingin atau bisa menakluki kamu. Boleh dikatakan dia adalah seseorang yang penuh dengan kesabaran. Nah, keegoan si dia ini juga boleh dikatakan tinggi banget ya. Orang yang sangat egois, orang yang membutuhkan perhatian, ingin mendapatkan perhatian, orang yang sangat sabaran. Tetapi teman-teman, beberapa di antara dia di sini orang yang sangat self-centered, sangat mengutamakan dirinya sendiri. Kepentingannya itu perlu dipenuhi dahulu sebelum dia attend to you, sebelum dia memenuhi kebutuhan kamu. Orangnya juga teman-teman boleh dikatakan ya agak berdisiplin. Orang yang mempunyai disiplin yang tinggi, tahu bagaimana untuk mengontrol pergerakannya, emosinya, begitu ya. Okey teman-teman, orang ini orang yang bisa menakluki kamu. Ciri-ciri yang lain, nah teman-teman, muncul juga kartu ini ya. Semakin ke sini seseorang ini mulai semakin kecewa, tidak dapat lagi menahan kekecewaan di hatinya apabila mulai merasakan atau ketrigger banget ya keheningan kamu yang menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Transformasi. Di sini teman-teman, dengan kemunculan kartu ini, orang ini masih seperti semakin ya bisa merasakan perubahan yang kamu berikan. Seseorang yang mulai merasakan yang kamu mulai menemukan jalan itu, kamu mulai menemukan kekuatan diri, dan detik ini kecewa banget di saat tidak menghargai cahaya yang kamu berikan. Baru belajar untuk benar-benar ya to appreciate keberadaan kamu dalam hidupnya yang tidak dihargai sebelumnya. Teman-teman, dengan kemunculan death, beberapa di antara dia merupakan, kamu sesuaikan apakah ini energi orang baru ataupun orang lama yang sempat berpisah dengan kamu. Beberapa yang lain ini seperti menarik energi orang yang sudah kamu kenali, mantannya kamu ya. Dan saya menangkap gambaran mantan ataupun tidak ya, semakin kecewa dengan kekuatan yang kamu miliki. Menurutnya kamu semakin kuat, kamu semakin egois, kamu semakin makmur di sini, kamu sudah mulai menemukan jalan hidup kamu dan tidak lagi begitu terpaku menantikan energi darinya. Teman-teman, dia semakin kecewa kerana beberapa di antara kalian mungkin tidak berkomunikasi, tidak bertemu, tidak menjalankan koneksi hubungan ini seperti sebelumnya. Maka teman-teman, boleh dikatakan orang ini gagal move on, gagal untuk melupakan kamu, dan seperti masih memiliki keinginan untuk bertahan, untuk kembali menaklukimu. Ada hubungan yang putus di sini. Ada hubungan yang sudah berakhir, atau mungkin hubungan yang sudah berakhir ya, agak lama. Kamu sesuaikan, tetapi dengan kemunculan 3 kartu mayor. Wow, semakin ke sini teman-teman ya, ciri-cirinya mengindikasikan seseorang yang tidak mahu melepaskan kamu. Kamu sesuaikan, ini menarik energi siapa? Dari segi emosinya, teman-teman, orangnya kecewa banget. Tetapi kerana keegoisannya yang begitu luar biasa, menutupi kesedihan di hatinya. Dengan kemunculan Queen of Pentacles, wow, teman-teman, orang ini mulai merasakan kamu tidak ada lagi di sampingnya. Sebenarnya dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia tahu teman-teman, tidak ada orang di dunia ini yang akan merawatnya seperti kamu merawatnya. Seseorang yang ingin merasakan energi kamu yang tetap ada di sampingnya. Dia juga seperti ingin sentiasa ada di samping kamu.
Tetapi teman-teman, beberapa di antara dia, bukan semua ya, beberapa di antara dia mungkin memandang kamu sebagai pasangan orang. Kamu ambil apa yang resonate saja, yang tidak berkaitan itu mungkin ya menarik energi orang lain. Teman-teman, single or not single, dia senantiasa merasakan seolah-olah ya, tanpa kamu, dia tidak bisa hidup. Kerana apa pun yang kamu berikan, tidak dia dapatkan dari orang lain. Maka teman-teman, ini energi seseorang yang benar-benar merasakan kehilangan kamu. Teman-teman, di sini ada zodiak Virgo ya. Kita cuba lihatkan, saya akan gunakan kartu yang sama. Bagaimana perubahan kamu, keheningan kamu, diamnya kamu menghasilkan keajaiban yang merubah atau mengubah segala-galanya. Kita lihatkan ya, bagaimana situasi perubahan dari kamu men-trigger situasi pikirannya, situasi hatinya, situasi hubungan kalian. Kita lihatkan ya, keajaiban yang seperti apa yang terhasil daripada perubahan sikapmu. Teman-teman, The Chariot. Wow, ini teman-teman ya, kondisi kamu yang semakin fokus ke arah hidup kamu, mengejar cita-cita kamu, mengejar ambisi kamu, kamu yang lebih mendisiplinkan diri ke arah pekerjaan, tidak lagi terdistraksi dengan hubungan cinta, sesuatu yang tidak menguntungkan. Kamu seolah-olah, ini kartu Chariot ini ya, benar-benar tepat banget ya. Where there is a will, there is a way. Apabila kamu menemukan kekuatan diri, apabila kamu mulai mendisiplinkan diri, memfokuskan sesuatu yang ingin kamu kejar, maka kamu tidak lagi terdistraksi dengan kondisi cinta kalian. Di sini lebih tepat lagi teman-teman ya, kamu berhasil move on. Kamu berhasil melangkah maju ke depan dan tidak lagi memandang ke belakang. Apabila kamu begitu sibuk dengan pekerjaan kamu, karir kamu, maju ke depan, mendisiplinkan diri, terlihat ada kekuatan yang tidak akan berpaling ke belakang. Nah, ini sangat men-trigger atau menghasilkan keajaiban yang mengubah segalanya. Lebih tepat lagi teman-teman, apabila kamu berhasil move on, wow teman-teman, ini benar-benar men-trigger si dia, King of Cups, merasakan kehilangan kamu. Di saat membutuhkan kamu, kamu tidak lagi berada di sampingnya. Dia melihat kamu yang pergi dengan cepat, kamu yang benar-benar langkah ke depan, maju ke depan, tanpa berpaling ke belakang. Kamu tahu teman-teman, sisi kesibukan kamu yang mengejar ambisi benar-benar menimbulkan penasaran ke dalam hidupnya, ke dalam hatinya. Sempat bertanya-tanya ya, bagaimana seseorang yang begitu mencintainya berubah sedemikian rupa. Kita lihat lagi ya, bagaimana perubahan kamu, diamnya kamu menghasilkan keajaiban yang mengubah segalanya. Wow teman-teman, kamu memutuskan koneksi ini ya. Kamu merasa sakit hati banget, lelah banget, dan kamu menemukan pendirian diri, di mana kamu memutuskan untuk tidak lagi memberikan sebarang kesempatan atau memberikan peluang kepadanya. Kamu mengambil kesempatan yang ada untuk berpisah dengannya, tidak lagi berkomunikasi, memutuskan hubungan, dan maju ke depan. Kamu tahu mengapa kamu melakukan ini? Kerana sudah banyak kesempatan yang kamu berikan kepadanya, tetapi orang ini seperti tidak berubah. Maka apabila kamu benar-benar disakiti di sini, kecewa banget ya, maka kamu mengambil sebuah tindakan untuk maju ke depan tanpa dirinya. Apabila bersebelahan dengan The Chariot, teman-teman, kamu benar-benar move on, kamu benar-benar melangkah pergi. Tanpa sebarang komunikasi, tanpa belas kasihan, kamu dengan seperti sepenuh tenaga ya, menguatkan hati, tidak mahu lagi melembutkan hati kamu, memberi kesempatan kepadanya. Teman-teman, ini jelas terlihat ya. Saya tidak tahu ini menarik energi seorang janda atau duda. Apakah ini energi kamu, ini energi dia, atau kedua-duanya. Kita lihat lagi teman-teman ya. Kamu benar-benar tegas dan mengambil keputusan untuk move on. Di mana di sini teman-teman, kamu berhasil move on dan kamu berhasil terlihat semakin menyerlah dengan ketegasan sikapmu. Nah, itu kelihatan seksi ya. Baik kamu seorang perempuan atau lelaki. Ketegasan sikap kamu ini seperti memberikan sebuah penegasan kepada dirinya. Sepatutnya kamu tidak diremehkan. Sepatutnya kamu tidak dipermainkan. Dia baru benar-benar melihat kekuatan dirimu. Okey teman-teman, dengan kemunculan Seven of Pentacles, wow, saya menangkap gambaran seseorang yang banyak merenung kamu ya. Merenungkan kamu kebelakangan ini. Dan seperti terlihat ternanti-nanti,
tertunggu-tunggu akan sebuah kabar berita dari kamu yang tidak kunjung tiba. Kamu tahu teman-teman, orang ini seperti baru merefleksikan diri, baru merenung salah silapnya di mana. Dan saya menangkap gambaran teman-teman ya, dia sempat merencanakan sesuatu untuk mungkin ya tidak kehilangan kamu di sini. Tetapi semakin direncanakan, dia menyedari tidak ada hal pun yang dapat dia lakukan untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Semakin ternanti-nanti, semakin tertunggu-tunggu. Seperti ada sebuah kondisi delay ya, penundaan yang sudah cukup lama yang kamu berikan kepada dirinya, iaitu mungkin ya tidak bertemu, tidak berkomunikasi. Maka teman-teman, dia mulai merenungkan hubungan ini dengan sedalam-dalamnya. Saya menangkap seorang yang sedang merefleksikan bagaimana kamu di sini mungkin banyak membantu dari segi apa saja ya, mungkin juga turut membantu dari segi keuangan yang tidak lagi didapatkan dari kamu di sini. Maka ini teman-teman keajaiban yang merubah segala-galanya. King of Wands, wow. Teman-teman, saya menangkap gambaran ya, kamu mungkin berdealing ya dengan seseorang yang banyak cobaan dalam hidupnya, banyak tuntutan ya. Maka ini membuatkan dia seperti terpaksa mengeraskan dirinya. Keegoisan yang melonjak ya. Dia tidak mahu terlihat lemah di mata kamu, seolah-olah menutupi segala dugaan dalam hidupnya. Beberapa yang lain, teman-teman ya, ini mungkin sempat menarik energi seseorang yang sudah memiliki pasangan. Walaupun dia mungkin seseorang yang sudah memiliki pasangan atau orang yang sudah lama single, kamu sesuaikan, membuatkan dia merasakan seolah-olah menerima sebuah tantangan yang begitu besar dari diri kamu. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Apabila kamu berubah, ya, keheningan kamu yang menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya, dia seperti dicabar, ditantang oleh kamu di sini. Dia tidak mahu terlihat lemah, tidak mahu menurunkan keegoisannya, dan dia merasakan seolah-olah memang tidak pernah ya diperlakukan seperti ini daripada cewek-cewek yang lain, cowok-cowok yang lain, dan masih ingin menguatkan dirinya. Teman-teman, walaupun dia menguatkan dirinya dari luaran, tetapi dari segi dalamannya, saya menangkap gambaran energi yang bertanya-tanya. Energi yang menanti kabar berita dari kamu. Apabila berada bersebelahan, Seven of Pentacles. Teman-teman, orang ini sedang melakukan sebuah rencana untuk menakluki kamu kembali. Tetapi dia mulai merasakan yang kamu di sini seperti tidak lagi memberikan kesempatan itu. Nah, ini sangat men-trigger dia. Sangat men-trigger egonya, sangat melukai hatinya. Kerana mungkin ya dia adalah seseorang yang diminati ramai. Nah, jikalau dia seorang yang dipandang tinggi, diminati ramai, bagaimana kamu di sini ya bisa melepaskan diri? Wow, dengan kemunculan Nine of Pentacles, kondisi kamu yang semakin mandiri, teman-teman, kondisi kamu yang semakin tidak membutuhkannya. Nah, kamu di sini mungkin semakin move on ya. Walaupun kamu tidak melupakannya, kamu semakin move on, semakin mandiri, semakin bisa melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kamu. Beberapa di antara kamu malahan dengan where there is a will, there is a way, mulai financially independent. Ada pembaikan ya dari segi keuangan kamu. Sehingga apabila kedudukan keuangan kamu semakin baik, wow, kamu semakin tidak membutuhkannya. Dia melihat kamu sebagai seorang wanita atau pria yang lebih nyaman berteman, tidak lagi mengandalkan orang lain. Apabila karir kamu ya terlihat seperti semakin membaik, semakin makmur, teman-teman ya, dia semakin ingin mendekatkan diri untuk mendapatkan kamu kembali. Semakin kamu tidak membutuhkannya, semakin kamu tidak mengejar, semakin kamu tidak mengemis cintanya, kamu lihat ya, kartu kekuatan di atasnya. Kamu bisa menakluki apa sahaja. Teman-teman, ini kondisi yang semakin terbalik ya, di mana satu ketika dahulu dia menakluki kamu, tetapi kamu di sini mulai in control dan mulai menakluki segala-galanya. Apabila ada kekuatan diri seperti ini, wow, tidak ada orang yang bisa menyentuhmu. Ini teman-teman yang menantangnya untuk mendapatkan kamu kembali. Maka teman-teman, ini secara tidak langsung menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Kerana saat ini kamu lebih bisa berteman, tidak mahu lagi menganggap segala sesuatu secara serius. Apatah lagi ya, kamu di sini ada yang memblokir, ada yang tidak mahu berkomunikasi, ada yang mulai menutup akses,
kerana kamu tidak mahu hidup berterusan dalam kondisi yang bingung, kondisi yang tidak menentu, kondisi yang sekadar dijadikan pilihan. Maka teman-teman, apabila kamu mulai menutup akses, ya, menutup pintu, ada yang memblokir, ya. Nah, ini mungkin kamu ambil yang resonate sahaja teman-teman, ya. Membuatkan dia merasakan no longer available, ya. Kamu no longer available, I can no longer access you. Maka ini membuatkan dia semakin menginginkan kamu. Diamnya kamu, keheningannya kamu menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Di saat kamu berbicara, di saat kamu memperjuangkan, teman-teman, cahaya kamu ini tidak akan dihargai. Tetapi apabila kamu mulai membiarkan dia di dalam kegelapan dunianya sendiri, dia baru menghargai cahaya yang kamu berikan. Ini teman-teman, cara dia memandang kamu saat ini. Rupa-rupanya cahaya lilin yang kamu berikan itu penting banget. Sesuatu yang diremehkan di awal hubungan kalian. Maka ini teman-teman, perubahan yang kamu berikan benar-benar merubah segala-galanya. King of Pentacles, saat ini dia kesepian, dia sangat membutuhkan sebuah jawapan, membutuhkan sebuah kepastian dari kamu yang tidak dia dapatkan. Apabila sikapnya berubah, mulai ingin bertanggungjawab, mulai ingin berkomunikasi dengan kamu, dia tidak lagi mendapatkan cinta itu. Teman-teman, sebenarnya energi dari kartu ini banyak, ya. Tetapi kerana saya ingin mengelak dari mengulangi, ya. Tetapi it seems like unfair, ya, jika saya tidak menjelaskan ini. Okey, bagi kamu yang sudah ada pasangan, ya, dia melihat kamu sebagai seseorang yang sangat bertanggungjawab atau mulai bertanggungjawab terhadap pasangan kamu. Kamu tidak lagi mengutamakan dirinya. Tetapi bagi kamu yang single yang menonton, saya menangkap gambaran seseorang yang membutuhkan sebuah kepastian dari kamu. Kerana saat ini kamu mungkin menutup akses, memblokir, tidak berkomunikasi, or refuse, ya, memilih untuk tidak berkata apa-apa. Maka membuatkan dirinya seperti ditinggalkan. Teman-teman, apabila kamu berdilin dengan seseorang yang perasaannya semakin serius kepada kamu, ini sangat men-trigger, ya, men-trigger keras kepalanya, men-trigger keegoisannya, dan dia ingin mendapatkan jawapan yang pasti dari dirimu. Begitu, ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita hari ini sepertinya lebih didominasikan oleh zodiak Taurus, Leo, Scorpio, Cancer. Empat zodiak ini lebih mendominasi, ya. Sekali lagi, zodiak Cancer, Taurus, Leo dan juga Scorpio lebih mendominasi, didampingi oleh Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Libra, Taurus, Aries, Virgo dan juga Libra. Wow, teman-teman, ada yang berulang di sini, ya. Okey, apa kata kita lihatkan zodiak-zodiak yang berdampingan. Mungkin juga ada zodiak yang tidak saya sebutkan tadi, ya. It's okay. Kita lihatkan sahaja. Teman-teman, sebenarnya saya melakukan ini untuk kalian, ya, untuk kalian semua. Kerana menurut saya, teman-teman, zodiak ini tidak begitu penting, ya. Setiap kartu akan mewakili sebuah zodiak. Itu sekadar energinya sahaja. Tetapi teman-teman, jika ini penting untuk kamu, kita lihatkan, ya. Okey teman-teman, Libra. Mungkin ada Libra yang sedang berdampingan dengan seorang Aquarius contohnya, ya. Atau Libra yang berdampingan dengan seorang Cancer. Kamu sesuaikan, ya. Aquarius, Gemini, Gemini, Aquarius, Gemini, Aries, Aries, Gemini. Ini ketertarikan yang sering terjadi, ya, di antara seorang Gemini dan Aries, Aries dan Gemini. Aries, Scorpio. Wow, ini pasangan yang sering bertengkar, ya. Aries, Scorpio, Scorpio, Aries. Scorpio, Leo, Leo, Scorpio. Leo, Capricorn. Wow, ini pasangan yang cukup ideal, ya, for a long-term relationship. Leo, Capricorn, Capricorn, Leo, sesuai untuk hubungan jangka panjang. Dan juga di sini mungkin ada Capricorn, Cancer, Cancer, Capricorn, seperti itu, ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah begitu terpengaruh dengan sikap diammu? Apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah terpengaruh dengan sikap diammu? Keheningan kamu yang menghasilkan keajaiban yang mengubah segalanya. Apa yang akan dia lakukan di saat ketrigger seperti ini, ya? Kita lihatkan. Okey teman-teman, Ship. Walaupun kamu sudah berhasil move on,
Wow, ini seperti ada sebuah kedatangan ya. Sebuah kedatangan yang ingin mendekati kamu, sangat mengharapkan sebuah pertemuan dengan kamu. Seseorang yang mungkin merasakan kamu sudah mulai ya, membatasi komunikasi, membatasi pertemuan dan sangat berharap yang kamu akan membuka akses untuk bertemu dengan dirinya. Kamu tahu kenapa teman-teman? Kerana orang ini masih lagi mengharapkan kamu dan mempunyai perasaan yang cukup tenang, kenyamanan luar biasa yang dia rasakan hanya dengan kamu. Maka teman-teman, orang ini seperti sangat mengharapkan kamu ya. Seperti ada sebuah energi kerinduan di mana sangat berharap bisa bertemu empat mata dengan kamu dalam waktu dekat ini. Teman-teman, energinya sedang sangat memfokuskan ke arah kamu. Sangat merindukan kamu. Merindukan kecantikan kamu. Merindukan wajah kamu. Merindukan ketampanan kamu. Merindukan auramu. Teman-teman, ada sebuah matlamat peribadi yang ingin dicapai di sini. Dengan kemunculan Divine Feminine, saya menangkap gambaran orang ini memiliki sebuah permintaan ya, yang berkaitan soal hati dan perasaannya yang tidak dia dapatkan. Ataupun boleh dikatakan request ya, yang benar-benar dekat dengan hatinya, iaitu bertemu dengan kamu atau kembali berkomunikasi dengan kamu, seolah-olah dia mengharapkan sebuah kesempatan dari dirimu. Teman-teman, saya tidak tahu apakah kamu berdealing ya dengan seorang wanita yang cukup feminin atau seorang lelaki yang agak lemah lembut. Nah, begitu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu untuk mendorong kamu ya melalui bacaan hari ini agar kamu kembali bertemu atau berkomunikasi dengan dirinya. Kita lihatkan teman-teman ya, request ataupun sebuah permintaan dari hatinya yang mungkin akan ditunjukkan melalui kartu-kartu pesan ini. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu untuk mendorongmu, untuk memicu kamu agar kembali berkomunikasi atau bertemu dengan dirinya. I can't do this. Teman-teman, beberapa di antara dia tidak dapat berterusan seperti ini. Nah, kamu sesuaikannya, ini ada pelbagai energi di sini. Ada yang mengakui ya, tidak dapat melanjutkan koneksi ini ke depannya, ataupun tidak sanggup untuk berterusan ya, didiamkan. Seperti dia benar-benar surrender, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Nah, jikalau tidak berkomunikasi dengan kamu, ini seperti sangat mengurangi semangatnya, atau mungkin ada beberapa di antara dia yang ingin menerapkan dia benar-benar tidak dapat melanjutkan koneksi ini ke depannya. Kamu tahu jawapannya. Kita lihatkan kartu selanjutnya. I have trouble with intimacy. Teman-teman, beberapa di antara dia ini ya, saya tidak tahu teman-teman, apakah dia ini seorang yang kurang berpengalaman dalam sebuah hubungan, orang yang tidak pernah disentuh. Orang yang kurang berpengalaman, terlihat seperti ada kepolosan daripada sikapnya, dan orang yang agak malu untuk terlalu dekat dengan dirimu. Orang ini mungkin orang yang inexperienced, tidak pernah mempunyai pengalaman keintiman, dan seseorang yang mungkin benar-benar, this is not just literally teman-teman ya, mungkin benar-benar mengalami kesulitan untuk intim dengan kamu. Nah, kamu sesuaikan ya. Ini menarik energi siapa yang, I don't know teman-teman, secara fizikal ya, apakah dia memang mengalami kesulitan, gangguan yang tidak bisa intim dengan kamu, atau secara psikologi, seseorang yang belum siap atau agak pemalu ya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Itu kamu sesuaikan. I don't want to let you go. Walaupun jauh daripada hatinya, sebenarnya dia memang tidak mahu melepaskan kamu, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sebenarnya tidak mahu melepaskan kamu, tetapi ya, ini seperti untuk berpegang kepada kamu sakit, untuk melepaskan itu lagi sakit. Seperti itu ya. I can't be with you. Beberapa di antara dia, nah ini kamu sesuaikan. Apakah kerana dia adalah pasangan orang atau kamu pasangan orang? Tetapi jikalau kalian berdua single, I can't be with you. Mengapa dia tidak dapat bersama kamu? Apakah mungkin ada perbedaan tertentu di antara kalian? Atau kalian memang sudah tahu dari awal lagi? Perbedaan ini tidak mungkin akan menyatukan kalian ke depannya. Nah, ini cinta yang tanpa syarat, cinta yang tidak bisa memiliki. I want you so badly. Nah, walaupun terlihat ada perbedaan, kesulitan, jauh di dalam hatinya sebenarnya sangat menginginkan kamu. Tetapi teman-teman tidak bisa merealisasikan ini. Kita lihat lagi ya. Apa yang ingin dia luahkan?
I compare others to you. Teman-teman, secara otomatis ya, apabila kamu tidak lagi berbicara, tidak lagi bertemu, mungkin ada yang berundur, memutuskan hubungan, dia mulai membanding-bandingkan kamu dengan yang lainnya. Apabila mulai tanpa disedari membanding-bandingkan kamu dengan yang lainnya. Nah, apa yang dia dapatkan? You broke my heart. Teman-teman, dia menyedari sebenarnya tidak ada yang lainnya yang dapat dibandingkan dengan kamu. Apabila membuat perbandingan secara tidak langsung di antara kamu dengan yang lainnya, tidak ada yang dapat menepati standardnya kamu. Teman-teman, hatinya sangat terluka ya. Jikalau ini adalah hubungan cinta tanpa syarat, sekurang-kurangnya dia tidak mahu memutuskan koneksi kalian secara habis-habisan ya. Sekurang-kurangnya mengekalkan persahabatan, pertemanan. Tetapi it looks like salah satu daripada kalian, it's love or nothing at all. Sama ada menjalankan hubungan ini yang menuju ke arah cinta, ke jenjang pernikahan, atau lebih baik jangan membuang waktu. Apabila salah satu daripada kalian mulai menarik diri, you broke my heart, teman-teman. Dia merasakan begitu dilukai. Okey teman-teman, keheningan kamu yang menghasilkan keajaiban yang merubah segalanya. Kita lihatkan ya, orang ini siapa. Okey, hari ini saya tergerak untuk ambil sebelah kanan pula ya. Kita singkirkan bahagian depan ini. Kita ambil yang ini ya. Depan ini saya singkirkan. Baik teman-teman, di sini ada huruf YB, HGF, XTO, KCJ, NEQ, IML, SD. Wah, teman-teman, di sini ada YB ya. Seperti saya bacakan ciri-cirinya di awal tadi ya. Mungkin beberapa di antara kalian berdiri dengan seorang yang cukup famous ya. Seseorang yang mempunyai jabatan yang baik, berkedudukan ya. Mungkin seorang YB ya, yang berhormat ya. Seseorang yang mempunyai pangkatnya. Teman-teman, tidak ada yang kebetulan. Kalian ambil yang resonate sahaja. Baiklah teman-teman, bagi menutupi bacaan kita hari ini, ingin saya sampaikan bahawa terkadang pernyataan yang paling mendalam dibuat dalam diam. Dan pada akhirnya, sebenarnya kita tidak akan mengingat ya perkataan musuh kita, melainkan diamnya orang-orang yang kita sayangi yang akan mengubah segalanya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.